Serangan bertubi-tubi dari Luffy sama sekali tidak mempengaruhi Smoker. Saat tenaga Luffy mulai melemah, Smoker mengepalkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan. Ia hampir tidak memberi celah, bahkan mampu berpindah tempat seperti berteleportasi. Ketika Smoker hampir menghabisi Luffy, tiba-tiba muncul sebuah tangan. Ternyata itu adalah ayah Luffy, Mongren, yang kemudian menciptakan angin besar hingga menjauhkan Smoker dari lokasi tersebut. Luffy pun kembali selamat. Kru topi jerami tidak berani berlama-lama. Mereka segera kembali ke kapal dan melanjutkan pelayaran. Sementara Dragon hanya berdiri seperti pelindung yang diam-diam mengawasi perkembangan anaknya. Pada hari kedua di laut, mereka menghadapi bahaya besar. Seekor paus raksasa bernama Lebun menghalangi perjalanan mereka dan perlahan membuka mulut untuk menelan kapal Going Merry. Luffy mencoba menyerang sendirian, tetapi pukulannya tidak memberi dampak apapun. Akhirnya, seluruh kru dan kapal tertelan dalam sekali telan, sementara Luffy terlempar ke daratan. Luffy kemudian menunggu paus itu muncul kembali dan mencoba menggunakan obat penenang yang dipinjam dari warga desa. Namun tidak berhasil. Ia kembali menyerang dengan kemampuan karet miliknya, tetapi serangannya hanya seperti menggelitik. Paus itu hanya menghembuskan napas dan meniup Luffy menjauh sebelum ia sempat menyerang lagi. Sementara itu, kru yang berada di dalam tubuh paus menyadari bahwa bagian dalamnya sangat luas dan tidak berbahaya untuk sementara waktu. Di pantai, Luffy berpikir keras mencari solusi. Ia kemudian mengingat cerita seorang kakek tentang masa lalu Lebun. Paus tersebut dulunya adalah peliharaan kru bajak laut yang dipimpin oleh Yorkie. Saat kapal mereka singgah di pantai, kakek itu menyambut mereka dan memperingatkan tentang bahaya Grand Line, menyadari risiko tersebut. Yorkie yang berhati baik memutuskan untuk meninggalkan Lebun demi keselamatannya. Ia menitipkan Lebun kepada kakek itu dan berjanji akan kembali suatu hari nanti. Namun setelah kepergian mereka, Lebun terus menangis dan merasa ditinggalkan. Sejak saat itu, ia sering menabrakkan dirinya ke dinding karena kesedihan. Kakek tersebut berusaha menghentikannya dengan obat penenang yang awalnya berhasil, tetapi lama-kelamaan tidak lagi efektif. Luffy kemudian mengingat lagu yang pernah diajarkan Kapten kepada Lebun. Saat lagu itu dinyanyikan, Lebun langsung mengingat masa-masa bahagianya dan akhirnya muncul ke permukaan. Luffy menyampaikan bahwa terkadang seseorang memang ditinggalkan, tetapi juga bisa bertemu orang baru yang akan tetap tinggal. Ia juga mengungkapkan bahwa ia membutuhkan teman-temannya dan meminta Lebun untuk melepaskan mereka.